Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 28 Januari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 28 Januari 2025. Oke, kalau aku lihat ya, perasaan dia hari ini terhadap kamu sih, rasanya dia seperti takut akan ditinggalkan atau takut bahwa kamu akan pergi seutuhnya dari dia gitu ya. Makanya di sini memang perasaan dia ingin mengejar kamu, karena di sini aku lihat memang ada tingkat kodependensi. Berarti ada situasi di mana dia itu masih ingin mengejar kamu atau masih menginginkan kamu, masih mengharapkan kamu, tapi kamunya mungkin sudah cuek, kamunya mungkin sudah tidak peduli, kamunya mungkin sudah let it go ya, kamu sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia. Seperti itu yang aku lihat. Jadi di sebelah pihak masih ingin mempertahankan, tapi yang sebelah pihaknya lagi sudah ingin mengakhiri atau memang sudah mengakhiri. Seperti itu aku lihat. Oke, kenapa kamu mengakhiri hubungan ini? Karena kamu terluka, karena kamu patah hati, kamu kecewa, kamu tersakiti ya, makanya ada perpisahan ini ya. Dan apa yang dia rasakan juga sekarang adalah patah hati ya, patah hati karena sekarang kamu mengabaikan dia, terus itu juga tidak peduli sama dia. Dia merasa kehilangan atas perpisahan ini, apalagi mungkin dia pernah menipu, entah menipu kamu atau menipu orang lain ya, sehingga ada sikap-sikap dia yang menurutmu aduh gak bagus nih gitu ya. Makanya di sini kamu memilih untuk berpisah, ditambah lagi juga mungkin dia sering bohong sama kamu. Nah, sikap kamu yang sekarang memilih untuk pergi ini itu seperti tidak diduga-duga oleh dia gitu. Jadi kayak ada satu tindakan yang kayak tiba-tiba kamu, loh kok kamu meminta berpisah ya, seperti itu. Loh kok kamu apa ya, loh kok kamu kayak meninggalkan dia tanpa ada perasaan lagi ya ke dia. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada sesuatu yang mengejutkan dia, yaitu tiba-tiba kamu berubah dengan dengan perpisahan ya, dengan tindakan berpisah dari dia. Nah, kenapa juga kamu secara tiba-tiba? Karena juga dia ternyata selama ini juga tiba-tiba membohongi kamu, tiba-tiba mengkhianati kamu, menipu kamu, seperti itu. Tiba-tiba dia juga suka hilang-hilangan gitu. Oke, kalau aku lihat ya, sebenarnya kamu dengan dia kalau bersama itu sama-sama saling suka ya, sama-sama saling bahagia, menikmati momen, saling gembira ya, menikmati satu sama lain, ada di sisi satu sama lain gitu kan, saat kalian bersama gitu. Ada rasa bahagia, ada rasa nyaman, gembira ya, seperti itu. Nah, maka dari itu si dia ini tuh kayak ada keinginan untuk datang kembali, untuk berbincang-bincang lagi atau ngobrol lagi, berkomunikasi lagi dengan kamu, bertemu ya, menikmati momen-momen saat bersama lagi dengan kamu, seperti itu. Ya, karena dia sekarang merasa bahwa seperti sudah ditinggalkan, seperti sudah tidak diinginkan, seperti ya hilang gitu loh. Hilang momen-momen bahagia saat bersama kamu, saat momen-momen yang dia rasakan bahagia bersama kamu, saat masih bersama
kamu gitu. Nah, kalau aku lihat di sini, nampaknya memang dia ingin membangun persahabatan ya, ingin membangun kedekatan lagi dengan kamu, seperti itu. Kemudian, eee, dia merasa saat ini kayaknya kamu seperti lebih menikmati waktu kesendirianmu, ya. Dia lihat kamu sekarang kayak bahagia-bahagia aja, fine-fine aja, nyaman-nyaman aja dengan, kesendirianmu tanpa dia. Atau setelah kamu berpisah ini, kok kamu lebih bahagia ya, lebih menghargai diri, terus itu, lebih menilai diri itu, apa ya, tinggi gitu loh. Ya, tidak meremehkan diri sendiri lagi, seperti itu. Dan dia lihat juga kamu nampaknya memang sudah sembuh dari luka batinmu atau, kekecewaanmu terhadap dia. Dia lihat kamu kayak sudah healing ya, sudah sembuh dari, mmm, apa namanya, kekecewaanmu atau rasa terlukamu terhadap dia. Dan dia lihat sekarang kamu lebih ke menenggelamkan diri dalam pekerjaan, ya. Sekarang dia lihat kamu menyibukkan diri dengan pekerjaan, kemudian menghargai diri sendiri, mempercantik diri sendiri, memperganteng, pokoknya intinya merawat lah ya, merawat, menghargai diri, terus itu fokus dengan pekerjaan aku lihat di sini. Ya, kalau aku lihat mungkin kamu memang berdealing dengan seseorang yang narsis. Jadi maunya, menjadi pusat perhatian, maunya digandrungi. Ya, digandrungi oleh lawan jenis, maunya dipuja-puja, maunya, apa ya, dia yang dikejar-kejar, dia yang diperjuangkan, seperti itu. Kamu yang harus kebucinan sama dia, nah seperti itu. Sedangkan di sini dia orang itu ternyata love bombing, jadi hanya menikmati atau menunjukkan sikap, mmm, atau menikmati, menunjukkan rasa ketertarikan hanya di awal-awalnya doang gitu ya. Setelah udah didapatkan, udah bosen, ninggalin, ghosting, minggat, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini memang dia orang yang sangat egois, hanya mementingkan diri sendiri. Dan orangnya juga berat sebelah. Kalau misalkan dia ada di satu pilihan di antara kamu dengan keluarganya, dia akan lebih memilih keluarganya. Antara kamu dengan pasangan yang lainnya, dia akan lebih memilih pasangan yang lainnya. Seperti itu. Ya, dia orang yang berat sebelah. Oke, aku melihat dari si dia ini ya, nampaknya memang ada suatu perubahan yang mau nggak mau harusnya dia lakukan, ya. Atau memang ada kemungkinan besar dia itu memang harus melakukan suatu perubahan, harus memanfaatkan momen yang datang ke dia untuk melakukan suatu perubahan, entah itu dalam karirnya, dalam percintaannya, dalam apa kehidupan sosialnya atau apapun, ya. Aku lihat di sini ada suatu momen yang datang ke dia, itu sebenarnya untuk dia ambil melakukan suatu perubahan dalam dirinya, ya. Dia harus bisa, melangkah, dan dia juga aku lihat di sini
diberikan suatu momen agar dia itu bisa lebih kuat, lebih jujur, ya, lebih bisa banyak berkomunikasi, ya, berbicara, public speaking-nya itu dibagusin gitu ya. Karena kalau aku lihat dia ini kan orangnya nggak sabaran tuh, nggak sabaran, impulsif ya. Walaupun ya di sini dia memang cerdas orangnya, suka berpetualang, pemberontak ya. Apalagi dia ini orangnya pemberani, teguh ya, atas keinginannya ya. Jadi kalau aku lihat di sini kayak termasuk keras kepala ya, karena punya keteguhan hati yang kuat gitu. Kalau dia udah pengen A ya maka akan lakukan A gitu ya. Dan dia juga kan orangnya fokus juga gitu. Jadi ada suatu momen yang seharusnya tuh dia melakukan perubahan gitu. Nah, mungkin perubahan ini tuh sebenarnya apa yang kamu harapkan gitu ya. Mungkin kamu berharap dia apa nih? Hmm, nggak selingkuh-selingkuh lagi misalkan gitu ya, nggak selingkuh-selingkuh lagi. Kemungkinan itu akan datang kalau misalkan kamu berharap dia lebih apa ya, lebih setia, kemungkinan itu bisa datang kayak gitu ya. Tapi aku melihat perasaan dia terhadap kamu itu dia merasa bahwa sepertinya kamu memang sedang mempertimbangkan untuk putus hubungan dengan dia atau mengakhiri hubungan dengan dia gitu ya. Berarti ketika situasinya ada di tahap kamu memilih untuk berpisah dengan dia, nah, sebenarnya itu untuk membuat dia melakukan perubahan itu, gitu loh. Perubahannya adalah gimana caranya dia harus bisa memperjuangkan dan mempertahankan satu sama lain gitu. Karena mungkin selama ini dia terlalu cuek, orang yang terlalu impulsif itu tadi ya, suka semena-mena. Nah, itu keras kepala kan kalau dia udah pengen A maka A gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia merasa bahwa kamu itu sekarang sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan atau putus atau memang ini sudah terjadi. Kamu memang sudah meninggalkan dia atau putus dengan dia. Maka dari itu ada dorongan untuk seharusnya dia mengambil perubahan yaitu memperjuangkan kamu agar mempertahankan hubungan kalian. Oke, kalau aku lihat di sini dia nampaknya ingin memulai awalan baru dalam hidupnya. Kalau misalkan ini tentang hubungan atau tentang perasaan dia, mungkin dia ingin memulai awalan baru dengan kamu, menjalin hubungan ya, atau dia memang ingin ada usaha atau effort baru untuk memperjuangkan kamu. Tapi kalau ini tentang karir, nah bisa jadi dia sedang memulai bisnis baru atau memulai pekerjaan baru seperti itu. Jadi situasikan saja ya. Dan aku lihat memang ada keinginan dari awalan baru atau usaha baru yang akan dia lakukan ini untuk mencapai suatu kemenangan atau kesuksesan. Kalau ini tentang hubungan ya dia pengen sukses hubungannya dengan kamu, seperti itu. Ya, cuman ya itu mungkin sebagian banyak dari mereka itu pengennya sukses dulu dalam berkomunikasi paling enggak gitu ya. Komunikasi aja dulu bisa 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 membobol komunikasi dengan kamu tuh udah awalan baru yang cukup cukup signifikan. Kenapa? Karena saat ini mungkin kamu sudah blokir dia atau sudah cuek banget gitu sama dia, sudah tidak menanggapi komunikasi dari dia ya. Jadi harapan dia paling nggak bisa komunikasi aja dulu sama kamu gitu ya. Makanya di sini aku lihat yang mau dia lakukan adalah pendekatan terlebih dahulu ya, menjadi sahabat seperti itu. Nggak langsung satu-satu ngajak balikan atau gimana, enggak. Ya pengen ada komunikasi dulu, terus ya deket atau bersahabat dulu gitu. Apalagi kalau misalkan kamu dengan dia sempat ada suatu masalah yang tidak terselesaikan sampai sekarang gitu ya, atau ada kesalahpahaman gitu kan. Nah, di situ dia ingin mendiskusikan, ingin membicarakan apa yang menjadi masalah atau yang menjadi kesalahpahaman di antara kalian. Dia pengen mengatasi masalah itu atau mengatasi tantangan yang menghalangi hubungan kalian. Nah, aku lihat di sini mungkin dia akan lebih jujur atau lebih terbuka mengungkapkan
untuk bisa mengatasi masalah di antara kalian, agar kalian itu bisa berdamai gitu ya. Paling nggak dia bisa berdamai dulu sama kamu, seperti itu. Walaupun di sini dia tahu ya, kalau misalkan dia menghubungi kamu atau mengungkit lagi atau membahas kembali masalah atau kesalahpahaman yang ada di antara kalian, kalian pasti akan memanas, pasti kalian akan ada pertengkaran baru lagi, pasti akan adu argumen lagi gitu. Tapi ya mau nggak mau, menurut dia ya ini harus bisa gitu loh, harus bisa dia kendalikan, harus bisa dia usut lagi gitu. Karena di sini aku lihat dia memang ingin memperbaiki hubungan sama kamu, dan menurut dia nggak bisa nih kalau misalkan diabaikan begitu saja kesalahpahaman atau masalah di antara kalian gitu. Makanya sekarang dia ini lagi cari cara gimana caranya berkomunikasi dengan baik agar komunikasi kalian itu tetap langgeng gitu loh, agar komunikasi kalian itu tetap apa ya, berlanjut seiring berjalannya waktu, enggak baru say hello terus mengatakan maksud, baru ngebahas sedikit langsung udah marahan ya kan, abis itu ngilang. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Dia berharap komunikasi bisa tetap berlanjut gitu. Jadi bisa menemukan solusi, bisa menemukan titik masalahnya apa ya, kalian bisa lebih dekat lagi. Itu yang dia harapkan. Karena kalau aku lihat juga di sini, dia ini kan orangnya punya jiwa kepemimpinan ya. Ada kedewasaan diri, aku lihat. Cuman ya memang orangnya otoriter juga. Nah, dia ini orang yang memang selalu gimana caranya cari aman. Ya, nggak usah berkonflik deh, nggak usah cari musuh deh, nggak usah cari masalah deh, gitu ya. Padahal ya dia juga sih yang cari masalah. Tapi ya kalau bisa tuh kita adem ayem aja, bahkan dengan semua orang pun sebisa mungkin, walaupun misal udah jadi mantan ya, kalau bisa tetap silaturahmi itu tetap terjalin gitu. Dia orangnya, tipe orangnya seperti itu. Jadi makanya di sini dia itu pengen apa ya, pengen menyediakan jalan bersilaturahmi lagi, atau tetap apa sih, tetap tetap terjalin lah ya pertemanan, kedekatan di antara kalian gitu, ataupun dengan mantan-mantan dia yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, aku lihat juga kamu ini berdealing dengan sosok ayah. Entah dia ini duda dengan anak, atau mungkin ini suamimu, mantan suamimu, atau duda dari orang lain ya. Atau kalau nggak dari situ, nggak menjadi sosok ayah, mungkin dia ini pengganti sosok ayah, mungkin dia tulang punggung keluarga, atau mungkin dia ini masih punya adik, tapi mungkin sudah tidak punya kedua orang tua, sehingga dia harus menjadi apa, pengganti pengganti orang tua gitu bagi adik-adiknya. Nah, bisa jadi seperti itu ya situasi dia. Terus itu juga dia ini orang yang kalau udah berhubungan dengan pekerjaan ya, atau hal-hal yang bersifat materi, kesuksesan hidup, itu benar-benar orang yang akan tahan banting, orang yang akan bekerja keras, disiplin. Dia akan mengusahakan dengan kekuatannya untuk bisa pekerjaan itu bagus, sukses gitu ya, ada rasa optimis. Terus itu juga dia ini kalau misalkan punya masalah dengan kamu atau dengan siapapun deh, dengan pasangannya, dia berharap pasangannya itu nggak ini loh, nggak langsung mengambil keputusan di saat itu juga. Jadi kalau misalkan sekarang kamu dengan dia ada masalah, dia berharap kita tenang dulu yuk, pikirkan apa, kita jangan terbawa emosi gitu. Dinginkan pikiran, tenangkan emosinya, baru cari solusi, baru nanti kita bahas kembali. Nah, dia dia tuh orangnya seperti itu. Jadi mungkin yang membuat kamu tuh agak kesal sama dia karena itu ya, karena seperti seolah-olah dia menunda-nunda menyelesaikan masalah. Tapi sebenarnya dia itu uh, punya karakter yang kalau misalkan punya masalah tuh jangan langsung di saat emosi-emosi itu mengambil suatu tindakan atau keputusan, takutnya nanti disesali keputusannya atau tindakannya. Makanya di sini menurut dia siapapun, bahkan termasuk pasangan ya. Nah, sama kamu juga gitu. Kalau misalkan kamu lagi marah, lagi emosian, jangan mengambil
keputusan. Cobalah untuk kita tenang aja dulu, kita tenang, dinginkan pikiran, terus itu tenangkan emosinya, baru cari solusi. Menurut dia seperti itu agar hubungan itu bisa terjalin dengan baik gitu. Ya, karena di sini pun aku lihat memang hubungan kalian selama ini tuh kurang seimbang. Ya, dia mungkin terlalu otoriter, ya, kamu mungkin dia ini ya itu karakternya mungkin orangnya pengennya apa-apa itu dilakukan dengan santai, dengan tenang gitu ya. Sedangkan kamu mungkin pengennya satset-satset gitu. Jadi ya sering terjadi kesalahpahaman. Terus itu juga aku lihat di sini dia orangnya logika banget ya. Orangnya tradisional, orangnya kaku ya, orangnya kaku. Terus maksudnya kaku tuh kayak kurang bisa melihat situasi, kurang bisa peka, kurang bisa memahami atau menilai situasi lah seperti itu ya, atau kurang bisa berbaur. Nah, bisa jadi seperti itu juga. Karena orangnya juga aku lihat mungkin memang kelihatannya kayak santai, padahal sebenarnya enggak sih, dia ini orang juga berpikir keras, cuman kalau bisa tuh jangan terburu-buru gitu ya. Dia ini mungkin berasal dari keluarga yang mapan ya, atau dulu dia ini sempat mapan kehidupannya ya, kehidupannya dulu sempat mapan, dia mungkin orang yang lebih tua dari kamu usianya, atau kalian ya beda usia lah ya, nggak seumuran. Orangnya juga punya sikap konservatif terhadap perasaan dan emosinya, sehingga sebelum ya itu tadi, sebelum mengambil suatu tindakan atau keputusan, dia harus menyadari dulu perasaan dia harus konservatif ya terhadap perasaan dia, kira-kira saat ini dia lagi emosi enggak ya, perasaan dia seperti apa, apakah memang kayak misalkan nih untuk mengambil keputusan antara kamu dengan si A gitu ya, yang mana nih perasaan yang menurut dia tuh lebih dekat atau lebih menguntungkan untuk dia, nah gitu ya, karena orangnya suka bersikap konservatif dengan perasaan dan emosinya. Juga dia ini orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaan dia secara terbuka ya, makanya ini sering terjadi kamu dengan dia tuh kesalahpahaman, karena dia orangnya mungkin ya dia sadar, dia tahu kalau misalkan ada perasaan yang spesial gitu ya terhadap kamu, tapi dia nggak mau mengungkapkannya kalau dia tuh sebenarnya punya rasa sayang, rasa cinta sama kamu, dia diem, dia pendem gitu ya. Tuh jadi sering terjadi kesalahpahaman. Terus itu dia juga punya kepribadian yang mendominasi, suka mengendalikan segala hal ya dalam kehidupan pasangannya. Termasuk kamu, mungkin sama ini sama kamu itu dia selalu mendominasi kamu, suka semena-mena ya, suka mengendalikan kamu untuk apa ya, memaksa kamu memberikan apapun kepentingan dia sendiri gitu. Jadi kayak misalkan dia pengen apa gitu, pengen satu benda gitu, nah dia paksakan ke kamu harus membelikan dia, atau harus membelikan, harus pokoknya di sini memaksakan kamu untuk memberikan apa yang dia inginkan untuk kepentingan dia sendiri gitu. Paham lah ya maksudku? Nah, kalau aku lihat memang selama ini dia itu memiliki suatu keraguan terhadap dirinya sendiri. Ya, dia itu orangnya raguan terhadap diri sendiri. Makanya di sini sebisa mungkin tuh dia jangan cari musuh, jangan cari masalah seperti itu. Makanya kalau misalkan kayak kamu marah gitu ya, sebisa mungkin dia jangan memperburuk keadaan. Oke, kamu marah berarti dia harus cari ruang dulu. Kalian harus berpisah dulu gitu. Ya, karena karakternya itu juga kan The Emperor itu tadi ya, kalau misalkan ada masalah tuh dipikirkan dengan pikiran yang dingin, emosi yang harus reda dulu gitu kan. Terus itu juga sedangkan di sini dia juga pengennya cari aman ya, jangan sampai lebih menimbulkan masalah. Makanya kalau misalkan kamu lagi marah, dia pasti menarik diri, atau misalkan dia lagi ada masalah, dia menarik diri dari kamu gitu ya, karena sebenarnya dia juga memiliki keraguan terhadap dirinya, apakah iya aku mampu, apakah iya bisa aku bertanggung jawab, apakah iya aku
kuat, apakah iya aku bisa begini, apakah aku bisa begitu, nah gitu ya. Jadi meragukan diri sendiri. Dan bisa jadi juga mungkin memang di saat itu, dia merasa hidup dia itu kayak rentan. Ya entah mungkin karena tidak percaya dirinya atau mungkin melihat dari situasi keadaannya mungkin memang lagi rentan. Ya mungkin dia bangkrut, mungkin dia, ada perbedaan di antara kalian gitu ya. Jadi dia merasa ada kerentanan dalam dirinya. Jadi untuk memperjuangkan kamu itu nggak satset-satset gitu. Apalagi ditambah dengan ada rasa ketidakamanan, kurang merasa percaya diri, sering merasa cemas, terus itu sering merasa lemah, sering ragu ya. Pokoknya, ada rasa kayak nggak percaya diri gitu deh ya. Ditambah lagi, kamu itu orangnya nggak percayaan, ya, kamu tuh orangnya nggak percayaan. Dia ngerasa kayak sulit gitu untuk membuat kamu itu yakin dengan satu kalimat saja yang dia ucapkan. Kamu tuh orangnya nggak percayaan sama dia, gitu. Dia udah ngomong A, masa iya? Nggak mungkin. Nah, gitu. Kamu kayak mendenial kata-kata dia, gitu. Intinya kamu nggak mudah percaya, gitu. Oke, strength reverse ya. Jadi kalau aku lihat memang secara fondasi di hubungan kalian ini juga nggak kokoh. Uh, ya itu tadi aku bilang, kamu tuh gampang nggak percayaan sama dia gitu ya. Jadi hubungan ini nggak kokoh, curigaan terus ya. Ada aja yang kamu uh, duga-duga, ada yang kamu curigakan seperti itu ya. Sehingga ya menyulitkan hubungan ini untuk berjalan dengan lancar gitu. Ditambah lagi mungkin di sini ada yang terlalu bergantung ya, entah ini bergantung tentang materi, bergantung tentang perasaan, tergantung terhadap pasangan seperti itu. Ya sehingga menyulitkan untuk bisa hidup mandiri satu sama lain atau fokus dengan diri masing-masing untuk apa sih kejayaan, ketentraman, kesuksesan masing-masing gitu. Ya, mungkin dia bergantung secara materi sama kamu, kamu bergantung secara perasaan sama dia. Nah, bisa jadi seperti itu. Intinya di sini fondasi hubungan kamu dengan dia itu nggak kokoh gitu. Terus itu juga semakin kesini mungkin dia tuh semakin apa ya suka mengontrol ya, bukannya simpatik dan perhatian sama kamu tapi mengontrol segala aspek kehidupanmu ya. Kamu harus ngikutin apa maunya dia, kamu harus begini, kamu harus begitu gitu. Atau mungkin ini bisa sebaliknya yang mengontrol mungkin kamu gitu. Ya, situasikan saja. Dan aku melihat juga mungkin selama ini ketika dia pengen ini, pengen itu, kebutuhannya selalu dipenuhi olehmu, selalu kamu berikan, selalu kamu penuhilah ya seperti itu. Tapi ketika kamu menginginkan ini itu, dia mungkin selalu mengabaikan atau tidak memberikan keinginan-keinginan kamu, kebutuhan atau kepentingannya kamu. Jadi aku lihat di sini dia mungkin selama ini sering banyak menerima dari kamu, tapi tidak pernah mau memberi untuk kamu. Gitu. Oke, King of Cups. Ini energi kamu atau dia nih? Ya, kalau aku lihat sih, perasaan dia terhadap kamu adalah setia. Ya, bisa jadi dia itu memang di dalam hatinya sudah menetapkan bahwa kamulah orang yang dia mau, gitu ya. Atau perasaan cinta dia itu masih memang setianya sama kamu gitu ya. Jadi kalau dia ini sudah menetapkan perasaannya untuk satu orang, maka dia akan setia gitu ya. Dan dia juga melihat kamu, aku lihat di sini kamu adalah sosok yang penuh dengan kesetiaan, orang yang setia gitu ya. Terus itu di mata dia kamu ini orang yang spiritualitas banget ya. Orang yang penuh dengan simpatik, penuh perhatian, humoris, penuh dengan kasih sayang ya. Dan aku lihat juga mungkin kamu dengan dia sama-sama ya mirroring kayaknya sih, kamu dengan dia ini sama-sama mirroring, jadi sama-sama setia dalam hal cinta, perasaan gitu ya, masih menggenggam rasa cinta itu. Dan aku lihat bisa jadi kamu memang di mata dia orang yang setia, kalau punya pasangan satu ya satu aja gitu ya.
Terus itu mungkin dia juga orang yang perhatian, bisa jadi ya orang yang simpatik, humoris, penuh kasih sayang, dan dia juga memiliki gairah sama kamu. Dia merasa selalu apa ya, kamu tuh menarik di mata dia. Terus itu juga menurut dia kamu tuh sangat berdedikasi banget untuk dia ya, yaitu semua kebutuhan dia kamu sebisa mungkin akan memenuhinya seperti itu. Eh, mata dia kamu orang yang sederhana ya, sederhana apa adanya. Terus itu berorientasi pada keluarga ya. Kamu tuh orang yang apa-apa tuh melibatkan keluarga atau memang kamu tuh sayang banget sama keluarga gitu. Di belakangmu bener-bener ada keluarga yang mendukung gitu ya. Ada campur tangan dari keluarga ya. Hidupmu itu berorientasi pada keluarga deh pokoknya gitu. Ya, kalau aku lihat di sini energinya kuat banget kamu berdealing dengan sosok ayah ya. Di sini ada Emperor, di sini ada King of Cup, ada King of Pentacle, sosok ayah ya. Jadi mungkin kamu berdealing dengan sosok ayah yang dia sudah punya anak gitu. Atau bisa jadi dia pasangan orang ya, bisa jadi dia sudah menjadi sosok ayah. Dan dia ini bisa loh, dia ini sosok ayah yang luar biasa loh. Ya mungkin dia sosok ayah yang bertanggung jawab, mencintai anaknya, seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini secara emosional dia ini orang yang mungkin cukup stabil seperti itu. Terus itu juga memang orangnya itu sebisa mungkin meminimalisir perselisihan walaupun sekecil apapun. Kalau bisa tuh jangan ada pertengkaran, jangan ada perselisihan dengan siapapun, bahkan dengan pasangan gitu. Makanya di sini kalau kamu dengan dia ada masalah, sebisa mungkin itu dihindari ya, dihindari. Makanya di sini dia kalau ada dikit masalah aja tiba-tiba ngilang gitu ya, kayak seolah-olah kabur padahal sebenarnya ingin menghindari agar tidak lebih ribet, tidak lebih bertengkar lebih hebat gitu ya. Jadi kayak memberikan ruang dan waktu untuk tenang satu sama lain gitu. Terus itu juga aku lihat di sini hubungan ini sebenarnya antara kamu dengan dia sama-sama memberikan dukungan secara emosional ya. Tapi mungkin apa ya, tetap masih sulit aja gitu ya untuk saling mengerti, untuk saling memahami atau menerima gitu. Tapi kalau saling mendukung ya. Tapi ya itu untuk secara emosional menerima atau memahami itu kayak masih sulit. Itu yang aku lihat di sini. Padahal dia ini ya, kalau misalkan kalian berdua sudah bisa saling memahami, saling menerima gitu ya, aku lihat di sini dia sangat berdedikasi sekali loh nantinya sama kamu. Dia merasa kamu tuh memang sangat menarik gitu, bahkan sangat bergairah dan sangat setia sama kamu. Ya, dia bisa seperti itu aku lihat di sini. Cuman ya itu aku lihat nampaknya situasi sekarang tuh kayak sulit gitu. Secara emosional ya kamu mungkin ya itu tadi ya sudah mengabaikan dia atau gimana. Oke, kalau aku lihat di sini ya King of Pentacles. Mungkin kamu memang berdealing dengan seseorang yang sudah berkelimpahan ya secara materi, sudah ada kemakmuran, aman hidupnya. Dia juga orangnya ambisius, baik hati. Cuman ya itu patriarki ya, orangnya patriarki. Orangnya protektif, mungkin dia seorang pebisnis atau ya semacamnya lah ya, atau penyedia apa distributor atau apalah yang pokoknya semacam itu. Orangnya sensual, penuh dengan sensualitas ya, dan dia orang yang bisa diandalkan sebenarnya. Kemudian aku melihat di sini dia memang bisa jadi kamu dengan dia itu ternyata memang masih sebatas teman hubungannya ya, kamu dengan dia masih sebatas teman. Tapi dia ini mungkin sosok ayah ya atau pemberi nafkah seperti itu, dan dia ini juga orang yang mungkin sudah sukses, orang yang baik hati, bisa dipercaya,
protektif, dia orang yang selalu berusaha membangun lingkungan yang aman dan penuh perhatian untuk keluarganya atau untuk orang-orang yang dia cintai, seperti itu. Dia memang orang yang menunjukkan rasa cintanya dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Ya, karena itu ya, karena orangnya juga kan konservatif terhadap perasaan dan emosinya, jadi dia tuh gak bisa gitu loh mengolah kosakata atau public speakingnya kurang kurang cek lah ya, kurang bagus. Bisa berkomunikasi tapi kayak kurang aja gitu ya. Oke, kemudian karena juga orangnya kaku kan, seperti itu. Aku melihat di sini dia ini kalau mengenai tentang komitmen itu dia benar-benar menganggap sesuatu komitmen itu benar-benar serius ya. Jadi sebelum dia berkomitmen dengan seseorang lebih jauh, dia perlu mengenal dulu, mengenal lebih dalam. Makanya di sini mungkin sebagian banyak dari mereka itu sering menghadirkan banyak pilihan, ada si A, si B, si C. Karena menurut dia suatu hubungan yang berkomitmen atau pernikahan itu benar-benar serius. Kalau bisa itu sekali seumur hidup. Kalau bisa tuh hubungan itu komitmen itu bisa jangka panjang, ya, bisa saling melengkapi, ya, bisa saling memahami, semacam itulah ya. Pokoknya ada kedewasaan gitu. Jadi makanya di sini dia menghadirkan banyak pilihan itu ya karena mau pilah-pilah dan mendalami dulu siapa sih pasangan yang menurut dia cocok nih menjalin komitmen dengan dia gitu ya. Karena itu dia menganggap komitmen itu sesuatu yang serius. Jadi jangan asal comot cari pasangan kayak gitu ya. Terus itu aku lihat sebenarnya aku lihat di sini kamu dengan dia bisa kok ada potensi untuk memiliki hubungan yang stabil, hubungan yang solid ya. Bahkan aku melihat di sini dia ini punya pemikiran atau dia ini pengen punya pernikahan atau komitmen itu baik secara emosional maupun finansial. Siapapun yang nantinya hidup bersama dia akan merasa nyaman pasangannya gitu loh. Kalian berdua bisa hidup bahagia, nyaman. Jadi nggak terlalu banyak masalah tentang ekonomi ataupun emosional gitu. Makanya di sini dia tuh kalau cari pasangan juga yang secara finansial bisa mandiri secara finansial, terus juga secara emosional tuh bisa klop gitu loh sama dia, bisa saling menutupi, bisa saling melengkapi gitu. Intinya bisa memberikan dia kenyamanan gitu ya. Dan aku lihat kalau ini perasaan dia terhadap kamu, ya bisa jadi dia memang pengen berkomitmen dengan kamu, tapi kalau misalkan secara emosional dan finansial dari kedua belah pihak itu sudah stabil, sehingga ketika kalian mengambil langkah untuk berkomitmen atau menikah, satu sama lain terasa nyaman menjalani hubungan itu, gitu ya. Kalian bisa sama-sama menjalani hubungan yang adem ayem gitu loh ya. Gitu. Kalau aku lihat sih pemikiran dia seperti itu. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aries dan ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku.
Ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 22, 3, 10, 31, 16, 24, 14, 11, 4, 7, 29, 28, 25, 2, 15, 7, 5, 1, 6, 23, 20, 21, 19, dan 8. Oke, kemudian apa ini? Bulannya ya. Oke, bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Januari, Juni, Maret, Agustus, April, Februari, Mei, Desember, dan Juli. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio kelinci, sio kambing, sio tikus, sio kerbau, sio kuda, sio monyet, sio anjing, sio ular, dan sio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. J P F I R L Q Y T E X H A W D S B V C K M N G O. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.